Halo guys, ketemu lagi dengan Yuda. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai video yang sebelumnya, yaitu mengenai mind mapping. Nah, pada video ini kita akan bahas lanjutan daripada proses selanjutnya atau step selanjutnya dari mind mapping tersebut. Sebenarnya apa sih yang dihasilkan dari mind mapping itu? Oke, kita akan bahas. Pertama, setelah kita membuat mind mapping itu, langkah selanjutnya adalah kita menemukan keyword dan key visual. Nah, mari kita bahas apa itu keyword dan key visual. Keyword adalah sebuah summary atau kesimpulan yang kita ambil daripada mind mapping yang kita buat itu. Nah, pada mind mapping itu kan terdapat banyak cabangan-cabangan ya, cabangan ide-ide yang mana di situ terdiri dari banyak keyword dan banyak sekali kata-kata, banyak gambar, banyak piktogram. Nah, di situ tentu cabangannya banyak sekali. Mungkin bisa puluhan kata atau mungkin bahkan ratusan kata. Nah, dari sekian banyak itu, kita harus membuat kesimpulan atau summary. Nah, summary itu adalah keywordnya. Keyword dalam mind mapping itu mewakili dari keseluruhan yang kita bahas pada mind mapping itu sendiri. Misalnya di dalam mind mapping itu terdapat katakanlah 80 sampai 100 kata. 100 kata yang kita tulis karena 180 sampai 100 kata yang kita kepikiran dalam pencarian ide itu kita tulis di mind mapping. Nah, kita harus membuat kesimpulan berupa keyword yang kita temukan dari keseluruhan mind mapping itu. Nah, keyword itu terdiri tidak lebih dari sekitar 3 sampai 4 kata saja. Karena kalau terlalu banyak, maka akan tidak fokus. Fungsi dari keyword ini adalah untuk menajamkan daripada pencarian kita yang sudah kita lakukan pada mind mapping tersebut. Misalnya saja dari 80 kata yang tersebar di dalam mind mapping itu, kita hanya menemukan sekitar 3 sampai 4 keyword saja, karena kalau lebih dari itu akan tidak fokus ya. Nah, 3 atau 4 kata tersebut sudah mewakili dari keseluruhan dari yang kita tuliskan di mind mapping itu. Jadi keyword itu adalah kesimpulan daripada yang sudah kita cari di mind mapping. Contoh, kita membuat satu logo, misalnya perusahaan kurir gitu ya, perusahaan kurir antar barang. Nah, setelah kita membuat mind mapping katakanlah sekitar 70, 80 atau 100 kata dalam sebuah mind mapping, maka kita bisa menyimpulkan bahwa keyword yang kita cari adalah cepat, terpercaya, dan reliable. Ya, cepat, terpercaya, reliable. 3 kata tersebut itu adalah hasil dari kesimpulan daripada mind mapping yang sudah kita tuliskan itu. Karena dalam menuliskan mind mapping itu tentu saja kita sudah bereksplorasi kemana-mana ya. Jadi eksplorasinya udah sangat jauh, kita udah telusuri sekian detail dan arahnya kemana gitu. Nah, sehingga dari keseluruhan mind mapping itu kita dapatkan 3 keyword, yaitu cepat, terpercaya, dan reliable. Oke, kita sudah dapatkan keyword. Ketiga keyword itu cepat, terpercaya, reliable. Kemudian step berikutnya kita mencari key visual. Nah, key visual itu adalah terjemahan daripada keyword yang tadi sudah kita temukan, yaitu cepat, terpercaya, dan reliable. Pada key visual kita tidak pada key visual bentuknya adalah visual, bukan kata-kata. Jadi pada saat menerjemahkan ke visual itu kita menerjemahkannya ke dalam bentuk gambar. Misalnya cepat, kita terjemahkan dalam bentuk gambar. Nah, gambar apa? Atau gambar itu bisa jadi piktogram, bisa jadi icon, bisa jadi, pokoknya intinya adalah gambar atau visual. Kita bisa gambarkan cepat itu dengan misalnya garis cepat atau petir atau apapun yang menggambarkan itu melesat dengan cepat gitu.
Karena kontekstualnya ini adalah perusahaan antar barang atau ekspedisi. Layaknya kan ekspedisi itu harus mengantarkan barang dengan cepat ya, dengan cepat dan tepat waktu gitu. Nah, yang kedua, keyword yang kedua adalah terpercaya. Berarti perusahaan mengantar barang itu harus bisa dipercaya, tepat waktu, dan pelayanannya juga memuaskan ya. Jadi keyword yang ketiga adalah reliable, dapat diandalkan. Perusahaan ekspedisi ini kan harus dapat diandalkan ya, kapanpun, dimanapun kita pesan, dia langsung ada, dia langsung tersedia, dan mengantarnya cepat, tepat waktu. Jadi dapat diandalkan atau reliable. Nah, kita bisa mencari visual-visual yang menggambarkan reliable. Misalnya apa? Misalnya gambar stopwatch misalnya, atau reliable mungkin identik dengan tepat waktu atau pelayanan yang baik. Nah, tadi juga ada keyword terpercaya kita bisa ambil misalnya gambar orang salaman atau apa gitu ya. Jadi key visual itu digambarkan dengan visual atau dengan icon, bukan ilustrasi, tetapi icon yang disederhanakan ya. Misalnya gambar jabat tangan atau gambar bola dunia atau gambar stopwatch, itu semua digambarkan dengan simple atau penyederhanaan visual. Nah, itulah yang dihasilkan dari mind mapping. Jadi mind mapping itu akan menghasilkan keyword dan key visual. Oke, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan setelah menemukan keyword dan key visual? Setelah kita menemukan keyword dan key visual, langkah selanjutnya itu akan menjadi patokan kita, menjadi guidance untuk membuat sebuah logo. Misalnya saja tadi sudah ditemukan key visualnya, yaitu jabat tangan, gambar garis cepat, gambar salaman gitu ya, dan juga stopwatch. Nah, berdasarkan dari key visual itu, kita akan memulai pembuatan sebuah logo atau pembuatan sketsanya dulu. Nah, pada saat menggambar sketsa, kita udah nggak bingung lagi kita mulainya dari mana, atau ide apa yang akan kita gunakan pada saat membuat sketsa itu. Karena logo yang akan kita gambar itu akan seputar daripada key visual yang sudah tadi kita cari ya. Karena ada arahan atau ada kontekstual visualnya yang kita, atau sudah ada guidance-nya gitu, yaitu cepat, terpercaya, dan dapat diandalkan. Nah, baru setelah itu kita akan menghasilkan sebuah sketsa alternatif logo. Sebaiknya dilakukan secara manual ya, pakai pensil dulu, jangan langsung digital, karena mungkin di dalam proses pembuatan logo ini akan banyak sekali revisi-revisi gitu ya. Untuk memantapkan visualnya sebaiknya dilakukan manual aja. Baru nanti setelah itu kita bisa lakukan dengan tahap digital. Oke, gitu aja pembahasan kita untuk video kali ini mengenai keyword dan key visual, dan kita akan lanjutkan lagi tahap selanjutnya di pembahasan kita yang berikutnya. Oke, please subscribe, like, and comment, dan kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.